Yuk kita mulai ya, udah hampir 1000 yang nonton. Ngeliat Miss positive vibes-nya nular. Untung bukan pileknya yang nular. Ya ini IHSG ya. IHSG tuh sekarang udah nggak bisa dijadiin patokan untuk semua saham lah. Ini cuman menunjukkan pergerakan saham-saham yang menjadi penggerak bursa. Ya, jadi hari ini panggil papa lagi, besok panggil papa nggak? Nah, ternyata IHSG hari ini tuh bergeraknya bukan karena saham-saham big banks, tapi karena saham-sahamnya Pak PP, atau kalau kalian mau panggil papa bisa juga Papa PP gitu. Hari ini brand ya, dia naik berapa persen nih? Dia naik 5,09%, naik dikit. Nih perhatikan di sini transaksinya lumayan naik dikit di sini sekitaran 5,09%. Dan kalau kalian perhatikan ya di sini brand itu dia market cap-nya nomor 2 dibandingkan dengan market cap keseluruhan saham di Indonesia. Jadi nomor satunya BCA, nomor 2 brand, nomor 3 Bank Mandiri. Sebuah fakta yang sangat menarik sekali. Brand ini patternnya kayak gini, dia naiknya mungkin maksimal sekitaran 6375 atau 6500-an. Jika dia naik, simple aja sih analisis dari aku. Manfaatkan untuk kurangin posisi. Kenapa? Karena investor-investor gede itu dari modal bawah di sini. Sejak dia awal IPO sampai sekarang, dia tuh modalnya udah lebih dari 400% cuannya. 470%-an. Kemarin 470, sekarang balik jadi 500%-an. Ini cuannya udah segitu. Nah, jadi ya jadi ini saham Papa PP ini ya, kalian masih panggil Papa, hari ini naik karena memberikan cuan yang banyak ya. Harapan saya jangan sampai ada yang nyangkut. Ini bisa naik sampai 6.400-an, habis itu bisa ada koreksi yang lumayan tajam. Mana ada Effendi. Oke, terus selain brand ada apa lagi? Miss brand udah cut loss malah ditarik naik lagi. Itu naiknya sementara doang sih. Jadi nggak usah nyesel atau gimana sebenarnya. Naiknya sementara doang. Kalau ngelihat kayak gini, ini resikonya masih cukup tinggi. Oke, terus kita akan lihat TPIA gimana kabarnya. Ini Kardoku nanya TPIA masih berkait dengan saham dari Pak PP. Hari ini TPIA ini naik sangat signifikan volumenya, meskipun secara transaksi harga dia sempat turun dulu dikit, dan tadi secara di sini masih kelihatannya minus 5%. Kelihatan ada satu candle reversal di sini. 10 Januari bakalan naik sampai level berapa sih kira-kira? TPIA dia bakalan naik bisa sampai ke level sekitaran 4.700-an, 4.750, bahkan sampai 5.000 dalam jangka pendek, tapi itu udah termasuk sangat tinggi gitu. Nah, pattern distribusi sebenarnya lebih kelihatan di brand daripada di TPIA. Cuman teman-teman yang udah exit kemarin itu nggak salah, sangat benar sekali melihat pattern seperti ini. Tapi nanti jika dia naik lagi gimana dong? Jika dia naik lagi sampai 5.000, rugi nih, kemarin udah cut loss di 44 atau 45. Gak ada salahnya, gak ada ruginya. Karena membatasi resiko itu tanggung jawab dari semua trader dan investor. Kalau udah membatasi resiko dengan benar, secara teknikal ini trennya udah patah bener, dan ternyata dia naik lagi dikit-dikit, ya it's normal lah, gak perlu sampai terlalu dipikirkan gimana. Kalau mau kepastian investasi atau tradingnya tuh bukan di saham. Kalau mau kepastian lebih ke deposito mungkin ya. Pasti dapat bunga, pasti
kalau mau kepastian lebih ke obligasi pemerintah atau suku bunga negara itu juga ya. Oke, ini hari apa ya? Hari Selasa ya. BBB bentuk chartnya bullish based on base ya. Apakah ada uptrend berkelanjutan? Tarnya Bernadette Adeline. Aku ke BBB dulu sebentar. Ini ada yang nanya. Karena menurutku menarik. Jadi ya aku bahas sekalian. Ini hari Rabu ya. Kita lagi nunggu data inflasi. Hari ini hari Rabu, inflasinya dirilis Amerika besok malam. Jadi hari Jumat kemungkinan akan ada pergerakan. Saham bisa naik kalau inflasi Amerika di Kamis malam nanti, Kamis malam Indonesia ya, itu turun lagi. Jadi Jumat kita bisa lihat saham-saham perbankan. Sebenarnya nge-watch-nya mulai Kamis sih. Perbankan itu udah mulai aktif lagi nanti di Jumat. BBB sideways begini, kata Jackson, cuma cuci barang doang, bentar lagi jebol. We never know. Jadi kadang ada saham yang base-nya itu banyak 1, 2, 3. Ini base ketiga. Ada yang sampai base 5, base 6 dan seterusnya. Tapi ada juga yang jebol breakdown ke bawah. Memang saya sendiri sempat mengantisipasi dia jebol di 434 sejak dia kemarin membentuk satu lower high. Ini ada high, ini ada gunung yang lebih rendah daripada gunung sebelumnya. Sempat membentuk satu lower high, breakdown dari 450-an di sini akan menuju ke 440, dan jika breakdown dari 440 dia akan turun terus. Nah, masa sideways adalah pertarungan bull dengan bear, 50-50 kekuatannya. Dan ternyata dia nggak jadi breakdown di 440 atau 436-nya, dia balik naik lagi, tapi masih 50-50 juga sih kalau aku bilang. Nah, jadi penentuannya di 492 dan juga 440 atau 436 kalau mau beda dikit nih, antara breakout atau breakdown. Sekarang masih sama aja. Jadi BBYB sekarang masih, kita juga nggak nyangka waktu itu ketika kita review buy BBYB sekarang bisa naik sekitaran 73 sampai 75%, jadi salah satu winner kita. Buy-nya gimana dong sebaiknya kalau saat ini masih 50-50? Tunggu breakout 492 kalau baru mau beli ya. Ini ada yang bilang suaranya jadi cowok, itu karena Instagram. Aku tadi tidur 7:30 malam baru dibangunin mbaknya rumah. Untung dibangunin, kalau nggak bablas sampai besok pagi. Ngantuk, sampai sekarang masih ngantuk. BBRI buy di 5.800, bagus buy atau bagus sell atau hold? Ini ada yang nanya dari Duenda BDIJJ. BBRI Big Banks masih berasa nggak sih vibe-nya? Aku ngantuk. 5.800 tuh deket-deket doang di sini. Aku BBRI udah nggak trading lagi. BBRI itu tinggal ngehold aja. Tapi modalku di bawah. Jadi kalau modal atas masih rawan profit taking menurut aku di Januari dan Februari ini. Tidak hanya saham-saham Papa PP, tapi juga Big Banks itu agak rawan koreksi Januari Februari. Sentimennya apa dalam jangka pendek yang kita perlu perhatikan? Ini inflasi Amerika. Semoga inflasinya bisa turun besok di Kamis ya. Jadi Kamis itu kita ada data inflasi Amerika. Kalau inflasinya turun, Jumat perbankan bisa naik. Tapi kalau inflasinya ada naik dikit, maka Jumat bisa turun saham-saham Big Banks-nya. Turunnya juga nggak signifikan. Kalau BRI turun mungkin sampai 5.400 aja. Core inflation Amerika ini diprediksi bakalan naik karena kemarin ada Natalan di akhir tahun, dari 3,1 jadi 3,2. Sedangkan inflasi inti diperkirakan turun 3,8 dari sebelumnya 4 ya. Jadi dari 4 jadi 3,8. Sebentar ya.
Oke. BRPT dong, tanya J Stefan 17. Aku coba mau review BRPT dan teman-temannya, saham-saham Papa PP yang masih banyak ditanyain, masih aktif, banyak ditanyain ya, antara mereka mau beli, mau cuan atau nyakut gitu. Jadi BRPT udah breakdown dari 1330. Itu udah biarin aja, jangan diiniin lagi ya. Ini dia bakalan sideways antara range 1020 sampai 1185. 1185 tuh ada resisten yang cukup kuat. Jadi biarin dia sideways dulu aja. Masih bisa bakalan bangkit lagi atau bangun lagi nggak sih? Perkiraan aku patternnya bakalan gini. Ya, gini dulu. Oke. Nah, selain BRPT apa lagi nih yang kita mau lihat dari saham Papa PP? Papa PP, siapa dia? Mungkin yang baru belajar saham bingung apa yang sedang terjadi di sini. Prayogo Pangestu, sahamnya naik beberapa bulan terakhir mengantarkan beliau jadi salah satu yang terkaya. Tapi kemarin turun tajam, hari ini naik. Namanya saham naik turun, jangan sampai kamu bingung. Hari ini naiknya tuh sifatnya sangat temporer sekali, jangka pendek aja. Demikian pula dengan Petrosi hari ini naik sifatnya temporer aja, 8% aja gitu. Jadi jangka pendek. Suaranya sama Denny, Miss. Suaranya itu dari Instagram, error dari Instagram udah 3 bulan 4 bulan. Buat kalian yang udah ngikutin aku lama, pasti kalian tahu kenapa begini. Aku juga nggak ngerti, kalian pasti tahu gitu ya, yang masih pemula baru ngikut IG live mungkin bingung nih kenapa suaranya. Oke, aku mau bahas pattern. Ada satu saham WIM. Ini pattern ini juga sama, dia pattern abis jatuh terus kemudian naik lagi dikit. Nah, ini saham-saham Papa PP ini bisa jadi kayak gini juga. Jadi lebih ke sideways. Artinya apa dong? Habis jatuh terus sideways. Sidewaysnya jika volume hijaunya di sini kecil, dia artinya membentuk pattern inverse flag atau inverse pennant, sehingga ketika dia membentuk inverse pennant atau inverse flag di sini, ini kita harus jagain batas bawahnya di level 1630 di bawah sini sebagai area supportnya. Breakdown dari sini, ini dia makin downtrend, goodbye my love. Jadi WIM patternnya kayak gitu, dia nggak ada hubungannya sama saham Papa PP, tapi aku cuma mau kasih lihat aja kira-kira ekspektasinya chartnya bentuknya bakalan sideways gitu di bawah. Bentar ya. Link all shop 3 lagi flu ya. Iya, flu nggak sembuh-sembuh udah hampir sebulan ini. Sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Oke, kita lihat Sido, gimana kabarnya Sido? Agak-agak random aku malam hari ini lihat saham sana sini, tapi Sido ini kalau diperhatikan dia kurang power naik sih, dia kurang power naiknya. Sektor consumer goods meskipun ini udah jelang pemilu, powernya masih belum berasa. Nanti aku lihat rotasi sektoral gantian ini yang potensi bergerak di bulan Februari buat sektor consumer goods ya, mungkin Januari akhir Februari. Baik Sido muncul maupun Mayora ya, Sido muncul dia masih ketahan area support di 500-an dan masih sideways aja, nggak ada yang signifikan baik atau jelek gimana. Buat investing juga masih oke. Kalau buat trading mungkin bisa wait and see dulu. Nah, sedangkan kalau Mayora ini dia ada pantulan di level 2400 tapi belum ada satu momentum yang signifikan di sini. Saya melihatnya nanti sektor consumer goods ini bakalan rame di akhir Januari dekat-dekat pemilu. Pemilu kan Valentine ya nanti ya. Perhatikan di sini, ini ICBP, dia naiknya juga lumayan signifikan 2 hari ini, tapi masih dalam trend sideways-nya. Ini yang saya bilang perlu dipantau beberapa hari kemarin gitu. Jadi
itu aja, ICBP doang dan Indofood. Nah, terus kita mau review untuk sektor retail. Tapi sebelum aku ke sektor retail, aku mau nambahin dikit apa yang bikin IHSG gerak hari ini. Tidak hanya saham Papa PP, tapi juga ada AMMN, Aman Mineral International. Di sini perhatikan dia trennya dalam tren sideways antara 5.900 sampai 7.800-an gitu. Jadi dalam tren sideways di sini dengan volume transaksi di sini merahnya masih lebih gede daripada hijaunya, sehingga saya masih mengasumsikan Aman Mineral di sini naiknya temporer aja, jangka pendek aja. Kalau misalkan mau lanjut naik lagi, kita mau ngelihat dia sideways-nya lebih panjang lagi. Menurut aku Aman ini dia distribusinya tuh cantik, beautiful, aman. Market maker atau ya market management yang nggak bagus, mereka yang nggak bagus ya tradingnya, itu mereka akan banting semua dihabisin, banting semua dijualin, mereka profit taking, dijual semua dihabisin. Tapi di sini mereka nggak dihabisin tapi bikinnya patternnya sideways. Ya jadi kita tinggal ngikutin aja sih sebenarnya, selama masih banyak merahnya ya wait and see dulu sampai mereka buangannya habis. Terus kalau di sini semuanya dikasih tahu di IG live suruh wait and see, terus mereka buang barang ke siapa dong? Siapa yang mau nampung? Siapa yang mau beli? Ya mereka yang di luar IG live aku, di luar Mtrade, yang mereka nggak ngebaca supply and demand kayak gini. Apakah ini ilmu bandarmologi dengan menggunakan chart dan juga melihat likuiditas? Bisa gitu. Jadi intinya kita ilmu melihat supply and demand. Yang saya gunakan ini bagian dari secuil ilmu super trader yang akan teman-teman bisa pelajari di workshop super trader. Workshop super trader nanti pertengahan tahun bisa teman-teman pelajari. Daftar di supertrader.id dulu, karena jangan sampai nanti tiba-tiba terus penuh. By the way, untuk melihat arah gerak big money ini hari Sabtu kita juga ada workshop webinar alpha. Sebenarnya bukan melihat arah gerak, bagaimana big money atau investor gede itu mereka melakukan analisis dan mereka investasi di perusahaan apa aja, itu dasarnya apa aja. Besok Sabtu jam 10 teman-teman langsung aja ke beyondmoney.id/webinar alpha, pakai kode promo early 2 ya. Early 1 nggak apa-apa deh, early 2 udah bayar. Tim aku yang bikin ini, saya bingung kenapa kode promonya early 2. Last week dikasih gratis, hari ini yang non member dikasihnya diskonnya 80%. Dari berapa jadi berapa, coba lihat aja sendiri langsung deh. Aku juga bingung kenapa early 2. Early birdnya naik, ada Anya Ford ya. Baru ada yang ini Kevin Gunadi. Dia salah fokus loh kesini loh. Ya, balik lagi ke Aman Mineral ini, dia buangannya distribusinya bagus sekali. Saya tidak tahu apakah brand dan kawan-kawan patternnya bakalan serupa seperti ini. Kalau dia pattern distribusinya, big money-nya dia, market maker-nya, big money-nya dia bagus patternnya, maka pattern buangan dia akan bentuknya kayak gini. Nah, yang bisa nentuin bagus atau enggak tuh ya kelihatan dari chart aja gitu. Bakalan kayak gini, kayak Aman tadi, patternnya bakalan jadi kayak Aman, tapi belum naik sampai ke atas dulu, itu belum, kayaknya sih belum sih. Kalaupun naik ke atas nanti volumenya kecil banget, itu juga jadi rawan bantingan sebenarnya. Intinya kamu mau ngejar, seandainya perkiraan saya salah, ternyata dia V-shape recovery langsung naik ke sini, maka kamu jangan beli banyak-banyak jika mau ngetes. Sebenarnya di market itu semuanya boleh, kamu mau hajar di atas juga boleh, kamu mau beli di pucuk pohon cemara di sini juga boleh, tapi belinya tuh jangan banyak-banyak, belinya tuh dikit gitu loh. Nah jadi sebenarnya perkiraannya brand ini gimana, probabilitas, aku ulang gambarnya brand. Secara probability, aku melihat patternnya brand itu bakalan bisa begini, naik terus turun lagi. Kenapa? Karena mostly market maker, big money, aku nggak tahu market makernya siapa, belum tentu Pak PP, bisa jadi orang lain. Saya nggak tahu juga yang punya barang banyak di sini siapa. Bisa jadi kayak gini, karena kebanyakan market maker itu mereka begini, seasonal, udah selesai. Nah, tapi
Ada juga yang patternnya bisa jadi kayak aman, AMMN. Nah ini bagus kalau bisa kayak gini, karena dia peralihan dari distribusi jadi akumulasi lagi. Ini peralihannya itu smooth. Banyak orang yang nonton di IG Live kemarin sampai tembus 2000 karena kemarin turun dalam. Hari ini naik, pikirnya naiknya ya ini udah naik deh, aman deh, harusnya nggak turun-turun lagi. Tapi belum tentu. Probabilitas terbesar patternnya bakalan turun begini. Itu nomor satu, karena market maker kebanyakan begitu. Sedikit market maker yang bakalan ngebikin pattern kayak gini dan akumulasi lagi. Ini aku bilang ini market maker yang cenderung smart, mereka bagus ngaturnya dan mereka nggak ngorbanin retail. Sebenarnya di sini cuman mekanisme market yang biasa aja menurut aku. Ya mereka ngorbanin retail ya yang dibanting sampai ke bawah, nggak dijaga. Pokoknya udah judulnya mau cuan ya udah, projectnya selesai. Ada juga market maker yang cuannya kurang, mereka naikin dikit di sini sampai di atas. Perhatikan jika naiknya kencang, ini volumenya kecil. Kemungkinannya sangat kecil sekali begini. Tapi tetap selalu ada kemungkinan. It's a probability game gitu. Anyway, ini malam hari ini sebenarnya isinya edukasi. Aku ajarin kalian ngelihat pergerakan bandar itu gimana. Dia ketawa. Ya jangan sampai dibodohin sama bandar atau big money atau market maker. Ditanyain, emang chart bisa dibaca? Sebenarnya chart itu satu-satunya tools yang melindungi retail dari jebakan bandar atau jebakan Batman. Orang yang nggak pernah pakai chart, mereka akan bilang chart itu nggak bisa dipakai. Bukannya nggak bisa dipakai, karena orang itu nggak bisa bacanya atau nggak bisa makainya, gitu loh. Jadi chart itu aku anggap seperti rambu-rambu lalu lintas yang bisa menjaga kita. Selengkapnya tentang ilmu cara baca pergerakan big money itu ada di workshop Super Trader. Langsung aja ke supertrader.id atau DM aku. Masih early bird banget. Dan kalau mau tahu bagaimana big money melakukan analisis secara fundamental, mungkin Super Trader secara teknikal. Kalau secara fundamental tuh di webinar Alpha Sabtu nanti. Kartu kun, ada orang bilang orang sinting baca chart katanya. Nggak apa-apa lah, kita dibilang sinting-sinting semua, yang penting cuan dan terlindungi. By the way, gimana nasibnya yang punya saham cuan? Cuannya masih disuspend. Semoga nanti pas dibuka pas naik. Oke. Baca chart sih, kalau cuman baca analisis teknikal di YouTube banyak. Ini ada yang nanya baca chart di mana? Technical basic semuanya ada. Yang dipelajari di Super Trader itu bukan technical. Kita mempelajari bagaimana posisi kita dalam sebuah cycle. It's cycle analysis. Aku lapar. Kayaknya enak tuh kriuk-kriuk. Ya ini snack dari Hangzhou. Tersisa tinggal segini. Selebihnya aku bagiin ke teman-teman aku. Retail sales, penjualan retail Indonesia November 2023 itu naik 2,1%. Melambat dari angka tertinggi dalam 4 bulan. Di Oktober itu 2,4%. Jadi sebelumnya 2,4 terus turun 2,1. It's normal aja. Retail gimana? Aku masih tektok di S Hardware. Jadi S Hardware ini masih menarik banget buat aku. Bosan ya bahasin sahamnya Papa terus. Papa PP. Ya. S Hardware ini jadi satu yang aku masih pantau. Baik secara fundamental maupun teknikal, dia termasuk epic banget di M-Fast M-Trade itu. Waktu itu sempat naik lumayan signifikan di Mei 2023. Sekarang valuasinya udah agak-agak tinggi, tapi kalau diperhatikan di monthly chart, di sini ada satu bentuk, kalian ngikut di Super Trader pasti tahu yang namanya V-shape recovery. V-shape recovery di sini ya. Ini di sini ada handle-nya kecil. Jadi sebenarnya kalau ngelihat monthly chart-nya, ini sebenarnya retracement normal aja.
Kesimpulannya, dalam beberapa bulan ke depan, S Hardware ini masih potensial. Nah, yang nge-hold S Hardware masih potensial, masih ada upside. Bagaimana dalam jangka pendek? Jangka pendek saat ini dia bakalan sideways dulu antara 780 sampai 785. Sentimen untuk sektor retail itu sebenarnya lumayan banyak dari Natalan, kemudian selain Natalan, ini mau ada pemilu dan juga ada Lebaran, bentar lagi Lebaran ya. Cuman kita masih tetap lihat technical. S Hardware masih bisa dipantau. Terus kemudian MAPI dari sektor retailnya gimana? MAPI, ini MAPI ada pattern yang menarik sebenarnya. Double bottomnya gede banget. Dan ini kalau dilihat nih pattern ini volume merahnya gede banget di bawah. Sebenarnya merah gede di bawah ini mesti dilihat. Merahnya tuh dia candlenya tuh ekor, ada ekor-ekor atas bawah atau full solid merah. Kalau ada ekor atas bawah bisa jadi ini akumulasi juga gitu, jadi bukan cuman buangan. Nah perhatikan di sini dia mantul di area 1790, bakalan sampai ke mana? MAPI upside-nya dalam jangka pendek bisa sampai ke 2040, bisa di watch di sini. Oke, terus inflasi Indonesia perlu diperhatikan. Inflasi Indonesia ini turun dari ya ini turun jadi 2,61% di tahun 2023. Gitu. Rantai pasokan global dan juga harga energi kan sekarang turun juga ya. Jadi rantai pasokan global dan harga energi terutama batu bara, harga komoditas energi maksudnya turun, dan juga kebijakan moneter dari The Fed yang nurunin suku bunga, BI juga nurunin suku bunganya dinaikin, yang naikin suku bunga dan juga BI juga naikin suku bunga beberapa waktu yang lalu. Ini bikin jumlah uang beredar juga agak-agak berkurang. Intinya inflasi di Indonesia sekarang ini lagi sangat terkendali, lagi sangat terpantau banget gitu. Di sisi lain ada resiko geopolitik di Laut Merah dan juga Selat Hormuz. Ini bisa meningkatkan resiko inflasi di Amerika dan juga di Eropa, lebih ke Eropa, Amerika indirect aja. Friend keluar dari gocap tapi gerakannya melambat, kata Michael Asia. Yuk kita lihat Friend gimana. Tadi ada yang nanya juga nih, gimana aksi korporasi Friend. Semua saham gocap hindarin dulu. Semua saham yang ada di bawah angka 100 you have to be very careful. Saham di bawah 80 you have to be very careful. GoTo, aku akan bahas GoTo instead of Friend. GoTo ini sideways-nya lumayan banget volatilitasnya. Sekarang GoTo udah nggak ada volume lagi, volumenya udah habis. Waktu itu tarikan sentimen TikTok aja, sell on news dan habis. Aku bahas ini berulang-ulang supaya kalian ingat jangan sampai di sini banyak-banyak belinya ya. Jadi bahkan aku sendiri masih avoid ini. Aku lebih ke teknikalnya ya. Diana _R dia bilang BBTN OTW ngegas nih. Bener gak? Kita lihat BBTN sudah ngegas, bukan OTW ngegas. BBTN sudah ngegas, justru malah kita harus waspada sekitar level 1340 sampai 1370. Ini rawan koreksi pada jangka pendeknya. Oke teman-teman, aku mau bagiin satu hal yang sangat penting sekali tentang psikologi trading. Udah lama aku nggak bahas tentang psikologi trading. Gimana? Aku mau bagiin satu hal yang menurutku sangat penting, yaitu semakin kamu santai, baik trading, bisnis, bekerja, itu justru semakin bagus. Bukan artinya aku ngajarin kalian semakin males. Bedakan antara santai dengan males dan rajin dengan terburu-buru. Banyak orang menganggap dirinya rajin padahal dia sedang terburu-buru. Banyak orang menganggap dirinya santai tapi ia sedang malas. Bedanya gimana? Ketika kita santai, kita tetap moving forward, tetap belajar, tetap melakukan sesuatu. Sebenarnya kita sedang membuat satu pertumbuhan. Aku di sini suka banget, di sini aku nemu satu teko. Ini bukan jualan dan ini nggak dijual. Kalau kalian mau beli sih, aku waktu itu belinya ini di Batik Keris, di Keris Cafe di Solo. Mungkin di kota lain juga ada. Jadi ini kura-kura, aku suka banget ini. Sebagai satu filosofi yang aku pegang terus dan jadi pengingat terus.
Seorang trader, investor yang dia santai, pebisnis dia santai, dia tetap mau maju, keep moving forward, tetap belajar, tetap mencari solusi, tapi dia tidak terburu-buru. Apa yang membuat seseorang terburu-buru itu sebenarnya di pikiran bawah sadarnya dia. Nah, pikiran bawah sadarnya dia itu kenapa? Terburu-buru karena sebenarnya ada fear, ada ketakutan yang terjadi karena entah apa di masa lalu yang membuat orang itu menjadi serakah dan menjadi insecure. Jadi teman-teman, ketika Anda trading dan investing, Anda nggak terburu-buru, santai, semakin bagus hasilnya. Tapi kalau Anda terburu-buru, dicek sebenarnya. Nggak bisa kita ngomong yang sabar ya, harus sabar, harus sabar. Oke, sabarnya maksa. Ya, sabar maksa masih lebih bagus daripada tidak sama sekali. Bagaimana caranya supaya tidak terburu-buru, supaya lebih santai, trading yang fokus pada belajar instead of pergerakan market daily yang naik turun? Caranya dengan mencari di masa lalu sebenarnya apa yang menjadi problem utama. Nah, akan ada satu sesi Emotional Intelligence of Wealth dengan Coach Rio pada tanggal 3 Februari nanti. Sebelumnya kita akan ada webinar-webinarnya, kita akan share buat teman-teman semuanya, terutama untuk member M-Trade. Oke, PGEO banyak yang nanyain di sini, ada Yogi Suhendra nanya PGEO dan juga ada teman-teman yang lain. Aku mau bahas PGEO. Ada Chang An di sini. Apakah kamu orang Korea? Temanku namanya Chang Hun. PGEO turun normal. Ini analisis masih sama, tidak berubah. Dikasih batas 1170 di sini. Artinya ini batas sideways-nya dia. Breakdown dari sini menjadi downtrend. Sementara PGEO masih oke dan lagi di area support. Ada yang bilang di sini, Chang An bilang terburu-buru karena nggak punya strategi yang jelas dan nggak punya mental kuat. Kebalik, nggak punya strategi yang bagus itu karena terburu-buru. Nggak punya mental yang bagus dalam trading itu karena terburu-buru. Terburu-buru itu karena masa lalu. Saya nggak tahu apakah pernah mengalami bullying di masa lalu. Ini soal harga diri, ini soal dia nggak mau kesepian, ini soal dia menghindari sakit atau sebagainya. Banyak personal. Bahas Broksum brand. Broksum itu buat aku tidak terlalu penting dan itu menunjukkan satu pergerakan internal, satu pergerakan yang temporer aja, jangka pendek banget gitu. Aku lebih ngeliatin volume ya. Tadi kita udah bahas brand banyak banget di awal, jadi aku mau move on. Bosan aku di ngebahasin saham ini terus. Saham Papa PP. Oke, aku mau move ke saham yang menurutku lagi masih potensial, yaitu di sektor komoditas batubara. Ya, ini ada PTBA. PTBA siapa di sini yang sempat dividen investing PTBA? PTBA ini dia breakout di tanggal 2 Januari 2024 dan patternnya ada satu pattern double bottom di sini. Nah, kalian kalau ngelihat ini sempat downtrend, jatuh kencang, biarin dia sideways dulu dan dia breakout baru ini boleh kalau misalkan mau di trading. Terus sekarang PTBA dia lagi membentuk pattern flag kecil. Di sini ada flag kecil, naik terus sideways. Biarin aja dulu sideways, jika dia breakout dari level 2670 baru boleh dibeli lagi. Breakout play atau buy on weakness, pilih mana? Sebenarnya tergantung dengan power buy-nya, tergantung dengan kondisi marketnya. Saat ini aku melihat breakout play di sektor komoditas masih agak-agak riskan. Jadi kalau mau trading breakout itu breakout dari sideways pertamanya aja atau sideways yang paling bawah gitu. Mana ketua kelas? Mana Effendi? Oh, ada di situ. Oke. Suaranya switching ngebas biarin aja, itu dari Instagramnya. Oke, terus aku nggak ngulang lagi bahas saham-saham Pak PP ya. Ini kalian yang nanya itu bisa replay, nanti lihat recordingnya aja. Bosan aku. Oke, aku mau bahas saham-saham sektor komoditas yang menurut aku masih menarik. Tadi ada sempat bahas PTBA, sekarang aku bahas ESA. ESA itu bagaimana? ESA dia bekas downtrend. Dia naik breakout
pada tanggal 2 Januari juga ya. Jadi 2 Januari kemarin banyak breakout di sektor batubara yang udah jadi watchlist kita di Desember. Esa Amonia, bukan batubara by the way. Sekarang lagi retrace, normal retracement, kita masih pantauin banget dan kita ngelihat bakalan bisa terjadi reversal yang cantik di bulan Januari Februari ini, menggantikan atau rotasi sektoral dari saham-saham lain yang udah naik tinggi. Perhatiannya jangan pada sahamnya Papa PP terus ya. Jadi bisa move ke saham yang lain juga. Nah, bukan bekas. Apa itu? Brand, bosan lo nanya brand BRPT terus, tadi udah dibahas lo. Oke, ini Indika Energy tadi pagi sempat naik sampai level 1600-nya. Kita ada kasih tahu di M-Trade supaya jangan dikejar lebih dari itu, dan dia masih sideways di sini. Kita lagi nge-watch juga untuk TikTok swing trading jangka pendek, jangka menengahnya udah ada dari 20 Desember kemarin di Batam, dan kita melihat monthly chartnya dari sektor komoditas batubara saat ini masih ada potensi upside. Perhatikan ini kebalikan banget dengan chart IHSG yang udah di atas, yang udah di resisten. Semua pasti terjadi rotasi sektoral, semua pasti berkebalikan. Nah, sektor batubara termasuk sektor yang lagging atau sektor yang tertinggal di sini. Ini habis turun banyak, maka dari itu kita nge-watch di sini. Karena belum banyak distribusi, masih ada beberapa yang akumulasi. Terus kemudian tidak sembarang batubara, tidak semua batubara ya. Jadi kita watch beberapa aja. Bagaimana dengan Adaro yang habis bagi dividen beberapa waktu kemarin? Sebenarnya Adaro ini nggak jelek juga, tapi karena abis bagi dividen chartnya jadi kayak kelihatan jatuh. Sama kok, kalau dia nggak bagi dividen dia juga akan ada breakout pada tanggal 2 Januari di sini. Ini kan dia naik di 2 Januarinya. Jadi kalau kalian punya Adaro, batas bawahnya ada di 2380 dan masuk ke watchlist juga. Tapi aku lebih suka patternnya Indi. Doit bagaimana? Ronaldo, Doit ya, oke. Dia nanya Doit. Kalau keingat Ronaldo pasti aku keingat apa coba, sektor poultry. Terus Doitnya gimana? Doitnya lagi di resisten jangka menengahnya dia 394. Dia sudah meninggalkan sideways jangka pendeknya dia. Jadi ada tren di dalam tren. Kita ajarin ini di workshop Super Trader juga. Habis turun di sini terjadi satu reversal di 368 dan potensial naik sampai 394. Jangka pendek ini pas banget kena resisten. Kita melihatnya dia bakalan ada sedikit retracement dan bisa sampai ke 426. Kita melihat Doit secara monthly ini juga masih ada potensi upside. Perhatikan di sini, ini beda banget dengan chart IHSG. Aku bersihin drawingsnya semua. Ini baru tanda reversal, sehingga bulan Januari dan bulan Februari ini temanya aku lihat akan tertuju pada sektor komoditas batubara. Oke, terus bagaimana kabar MTech dan Bukalapak Group di sini? Banyak juga yang tanya karena memang lumayan rame untuk MTech, Bukalapak dan kawan-kawan. Kita mau lihat secara teknikal. Technically untuk MTech hari ini kita juga ada buy on weakness, lagi pas di area support di sini. Dia bisa berpotensi mantul sampai level 600 sampai 615. Kita lebih ngelihat teknikalnya ya. Di sini market cap grup ini juga lumayan. Jadi be very careful, jangan terlalu banyak juga belinya. Terus Bukalapak bagaimana? Bukalapak secara teknikal dia lagi nunggu di area-area support di sini. Aku belum nge-watch Bukalapak ekornya panjang-panjang. Aku nggak suka saham yang ekornya panjang-panjang buat trading. Jadi wait and see dulu. Telkom, aku agak random aku move ke Telkom. Dia lagi menyiapkan capex untuk ekspansi jaringan fiber. Secara fundamental dia ada pengembangan yang cukup bagus. Secara teknikal tadi mencoba breakout tapi breakoutnya kurang kuat. Sudah confirm breakout, tetap di sini meskipun candlenya doji tapi dia di atas 3990. Jadi masih sideways di resisten, tapi wait and see dulu aja. Penyaluran kredit banking BUMN ini ada peningkatan ya. Jadi Bank Mandiri dan BNI ini mencatatkan penyaluran kredit yang positif di 2023 dengan fokus Mandiri pada ekosistem nasabah dan BNI pada wholesale.
big banks dia akan normal retracement bisa turun dulu ya. Jadi jangan dibeli di atas. Kalau aku di sini strateginya stronghold untuk sektor perbankan di 2024 ini. Siapapun presidennya, selama The Fed menahan suku bunga dan menurunkannya, maka pasar saham Indonesia juga akan terdampak positif. BRIS juga sama, dalam jangka pendek rawan profit taking, bisa retracement dulu normal sampai 1880-an, habis itu naik lagi. Siapapun presidennya, Indonesia akan baik-baik saja. Kenapa? Siapapun presidennya, Indonesia akan baik-baik saja. Secara makroekonomi, GDP Indonesia disupport oleh belanja masyarakatnya sendiri sekitaran 50-60%, didorong oleh demografi Indonesia yang sangat besar. Jadi sebenarnya yang jadi fokus investor asing saat ini lebih ke kondisi Indonesia tuh politiknya aman atau enggak, pemilu nanti aman atau enggak. Yang jadi fokus sebenarnya itu. Akan lebih bagus sebenarnya jika temanya adalah keberlanjutan. Di sini saya tidak sedang ngomongin politik, tapi antara nomor 2 atau nomor 3 itu semuanya keberlanjutan. Detailnya sebenarnya ada di Instagram aku ada bikin satu summary, dan thanks to Sukor Sekuritas yang udah bikin acara semacam debat ekonom, tapi ya debat ekonom dari ketiga paslon di YouTube beberapa hari yang lalu, yang sempat di summary oleh tim aku. Ada di Instagram feed aku, bisa dilihat beberapa hari post kemarin. Intinya sebenarnya keberlanjutan dari nomor 2 dan 3. Kalau antara 2 atau 3 itu yang naik, itu pasar saham suka analis suka. Jadi pasar saham cenderung akan merespon positif. Tapi sekali lagi, yang lebih memberikan dampak positif itu lebih dari ekonomi Amerika, inflasi dan suku bunga gitu. Konstruksi bagaimana di tahun 2024 ini, semua sektor akan terdampak positif di tahun 2024, dari sektor perbankan, properti sampai sektor consumer good dan juga sektor komoditas. Aku mau review sedikit Akra. Aku ini suka dengan Akra ya, secara fundamental. Dia manajemennya saya tahu orang-orangnya, dan mereka cenderung orang-orang yang apa ya, benar-benar peduli banget sih dengan pengembangan perusahaannya, Pak Haryanto dan juga kawan-kawan. Akra M-Trade udah ada dari tanggal 29 Desember kemarin untuk jangka menengah. Jangka pendek baru aja kita rekomendasi untuk review untuk sell. Ini ada potensi breakout dari 1650 dalam jangka menengahnya. Jadi Akra ini dia baru aja ngumumin pembentukan anak usaha baru PT Berkah Renewable Energy Nusantara buat berekspansi ke sektor EBT. Ini yang perlu dilihat, ini yang perlu digarisbawahi. Pemain energi baru terbarukan ada nambah satu lagi dari Akra. Jadi lokasi Berkah Renewable Energy Nusantara ini ada di Gresik, Jawa Timur. Fokusnya di operasional pembangkit listrik dan penyediaan energi. Ini awalnya mereka bakal fokus di kawasan JP Gresik, tapi rencananya juga akan explore peluang di tempat lain gitu. Jadi aku suka Akra ini, mereka tidak stuck pada satu industri aja, distribusi oil, tapi mereka masuk ke properti industrial. Jadi kalau properti industrial gerak itu Akra juga bisa dilihat. JP sekarang masuk ke energi baru terbarukan, jadi bisa di watch untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Kira-kira itu, ini Rerahar kamu baru lihat mungkin ya. Jadi buat yang telat masuk ya, teman-teman bisa nanti mungkin nonton rerunnya di YouTube aku dan follow YouTube aku, subscribe YouTube aku. Aku mau makan, udah malam lapar. Jadi thank you buat semuanya. Semoga apa yang aku bagi bisa bermanfaat, dan jangan lupa hari Sabtu ini ada beyondmoney.id/webinar alpha. Ini bicara tentang bagaimana investor besar mereka berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mereka mau investasi, termasuk saham di Indonesia gitu. Langsung aja ke beyondmoney.id/webinar alpha dengan kode promo early 2. Last week digratiskan, sekarang ini di diskon 80%. Ini tim aku yang atur juga. Thanks semuanya. Salam profit. Follow and subscribe YouTube aku juga ya. Thanks.